Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bersama ridha Allah, amin. Dan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kronologi Fathu Mekah, dengan tujuan pembelajaran agar kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini, yaitu beliau baginda Nabi telah mengajarkan kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Beliau menaklukkan Mekah tanpa harus ada pertumpahan darah. Sebagaimana ketika kita menangkap ikan kita tangkap tapi airnya tidak sampai keruh. Artinya kita menangkap ikan jangan sampai air itu keruh. Dan beliau baginda Kanjeng Nabi telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menaklukkan Mekah tanpa harus ada pertumpahan darah, tanpa harus ada peperangan. Beliau sehingga melakukan beberapa strategi. Yang pertama diantaranya strategi yang digunakan adalah membagi pasukan menjadi 4 kelompok. Dari segala penjuru nanti akan menyerang secara bersama-sama, akan mengepung Mekah secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi perang untuk menaklukkan Mekah ini dirahasiakan oleh beliau, sehingga tidak ada kesiapan dari pihak musuh, tidak ada kesiapan dari pihak pasukan orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin akan mudah untuk menaklukkan Mekah tanpa harus pertumpahan darah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan beliau melakukan penyerangan kepada pihak pasukan kaum kafir Quraisy di waktu malam, ketika pasukan orang kafir Quraisy tidak siap karena pada istirahat, pada tidur. Nah, setelah itu kemudian beliau melakukan penaklukan Mekah. Karena orang kafir Quraisy sudah diserang dari segala penjuru, dilakukan pada malam hari, dan itu tidak ada kesiapan karena orang kaum muslimin tidak ada memberikan isyarat atau merahasiakan strategi perang ini, sehingga dengan mudah kaum muslimin Madinah menaklukkan Mekah. Dan bahkan yang pertama kali masuk Islam takluk, yaitu pembesar orang kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Beliau menyatakan masuk Islam yang pertama karena penyerangan desakan itulah, sehingga Abu Sufyan ini pembesar orang kafir Quraisy menyatakan masuk Islam. Oleh karena itulah baginda Kanjeng Nabi memberikan penghargaan kepada beliau untuk mengumumkan kepada orang kafir Quraisy. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa Abu Sufyan mengatakan bahwa siapa yang masuk rumah saya, Abu Sufyan, maka dia akan aman. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup pintu atau tidak keluar dari rumahnya, maka dia akan aman. Ini adalah strategi luar biasa yang dilakukan baginda Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa harus ada pertumpahan darah. Nah, setelah baginda Kanjeng Nabi bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah, beliau tidak serta-merta menyombongkan diri
justru beliau memaafkan orang kafir Quraisy yang dulu pernah menyakiti, yang dulu pernah mengganggu orang kaum muslimin. Dan justru beliau memaafkan, tidak balas dendam kepada orang kafir Quraisy yang pernah dulu mengganggunya. Dan apa yang dilakukan beliau yaitu membersihkan Mekah dari berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dengan ucapan takbir dan tasbih serta istighfar, sehingga kota Mekah yang sudah berhasil ditaklukkan menjadi kota yang bersih dari sifat kesyirikan, dari sifat kemurkaan. Dan inilah awal baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah. Dan sampai saat ini Fathu Mekah benar-benar terjadi sampai sekarang ini. Bahkan kota Mekah sampai sekarang ini menerima, terbuka bagi siapapun yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah, tanpa melihat dari mana asal negaranya. Semuanya umat muslim berkumpul di Mekah dan berkumpul di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini semua berkat jasa beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi teladan bagi kita, akan menjadi tarbiyah, pendidikan bagi kita, yaitu yang dapat kita ambil adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah tanpa harus bermasalah. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Dan Pak Guru akhir dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.